Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Senang Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. ya, Waalaikumsalam selamat Pak pagi Akmal. dan Pak kita, Taman, Pak. Senang kita masih bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya kalau kita perhatikan sesuatu yang luar biasa ya, dalam kondisi sehat ya. Dan kemudian selain sehat kita dalam kondisi fit untuk mengikuti perkuliahan pagi ini. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka jangan sampai kita terlena dengan situasi kita sekarang di luar ya. Soalnya kalau di tempat saya di luar ini cuacanya redup ini. Mendung. Enak buat apa ini? Kemulan ini. Melanjutkan mimpi tadi malam ya. Saya aja tadi malam sampai tidur jam berapa saya? Ngantuk tadi. Ya. Jadi saya senang sekali kita lanjutkan mata kuliah manajemen periklanan ini. Menurut saya sesuatu yang sangat-sangat penting dalam situasi sekarang ini, karena manusia semakin banyak, persaingan semakin ketat, maka perlulah yang dinamakan kabar-kabar, kabar-kabari, memberitahukan, ya, dan itu yang dinamakan dengan iklan atau advertising, ya. Namun teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari di pagi ini berjalan lancar, tidak ada kendala. Apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga dengan ilmu yang bermanfaat itu bisa menjadikan kalian sukses sekaligus di dunia dan akhirat. Berdoa, dipersilakan. Doa dicukupkan. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk presensi. Pak saya cek presensinya sudah berapa orang. Ini yang sudah hadir ada 9, ada 10, ada 8 berarti ya. Karena dikurangi 2 oleh saya, 8. Yang sudah presensi kok sudah banyak presensi. Yang presensi sudah 20 orang. Tapi yang muncul di kelas 8 orang. Ya, oke. Terima kasih teman-teman sudah presensi, itu yang penting ya. Karena saya tidak sempat untuk melakukan presensi satu persatu. Saya kepinginnya benar-benar efisien. Waktu yang kita gunakan benar-benar untuk menuntut ilmu ya. Presensi menuntut ilmu ya, bagian administrasi ya. Tapi benar-benar waktunya maksimal ya. Oke. Di dalam manajemen periklanan ini saya review sebentar ya, adalah belajar bagaimana membuat campaign, membuat kampanye, istilahnya serangkaian series ya, tentang iklan, tentang sebuah tema ya, kampanye tertentu di suatu waktu untuk suatu tujuan tertentu ya. Di teori periklanan kita belajar tentang bagaimana membuat iklan, maka di manajemen periklanan ini kita belajar membuat kampanye periklanan. Karena satu periklanan, satu iklan tentu tidak efektif, tidak mampu untuk mencapai tujuan, maka perlu dilakukan sebuah strategi ya, sebuah rangkaian ya, di mana nanti dengan rangkaian itu maka insya Allah sukses ya. Anggap saja misalnya gini, teori periklanan itu anggap saja pasukan ya, satu pasukan infanteri atau satu tank ya, atau mungkin satu artileri ya, meriam gitu ya. Kalau cuma hanya berperang dengan menggunakan 1 orang, 2 orang, 1 tank, 1 meriam, nggak mampu ya. Maka di dalam memenangkan perang ya, maka harus tanknya misalnya satu company, satu kesatuan, terus kemudian pasukan yang banyak, terus kemudian diatur siapa yang maju dulu, misalnya meriamnya dulu, atau kemudian tanknya maju, kemudian di belakangnya pasukan infanteri didukung oleh pasukan udara dan macam-macam. Ya, dengan harapan dengan sudah menggunakan strategi seperti ini, ya harapannya kita bisa memenangkan sama ya di dalam manajemen periklanan seperti itu. Dan kemarin di awal setelah UTS ya, kita belajar mandiri tentang
perilaku konsumen. Ya, di dalam perilaku konsumen itu kita mempelajari apa-apa yang dilakukan yang menjadi kebiasaan sasaran kita. Mungkin kalian sering nonton film gitu ya yang berbau thriller kayak gitu, misalnya contoh film-film Mission Impossible atau film yang ada The Bourne series misalnya. Ketika kita misalnya melakukan sesuatu, maka diamatin itu orang-orang pengaman, misalnya orang pengaman ini, satuan pengaman atau mungkin penjaganya ini di jam-jam tertentu pasti keluar beli kopi beli donat gitu ya kan. Nah, ini saat seperti ini nanti mereka kembali. Jadi mempelajari hal itu semua sehingga tahu mana kelemahannya, mana kekuatannya. Tentu dia akan mengambil yang kelemahan. Di jam ini pasti ada namanya oplosan. Oplosan ini berlangsung sekiranya ada masa jeda beberapa detik. Wah, misalnya. Sama dengan kita, ya. Kita perlu memahami perilaku konsumen yang menjadi sasaran kita agar kita bisa bisa memasang strategi kampanye supaya pas, supaya bisa benar-benar diterima oleh mereka sehingga mereka membeli produk kita. Ya, Sun Tzu, seorang panglima perang Cina yang ahli strategi, mengatakan bahwa untuk menang perang kita harus mengenal musuh dan mengenal kita. Ya, mengenal musuh, apa yang menjadi kelemahan, kelebihan, mengenal kita, kelebihan dan kelemahan kita. Tentunya kelebihan kita gunakan untuk kelemahan mereka, kayak gitu. Kemarin, di salah satu perilaku konsumen adalah mengkonsumsi media. Ya, salah satu perilaku konsumen adalah saat mereka melakukan konsumsi media. Apa itu maksudnya konsumsi media? Yaitu adalah saat mereka menggunakan atau memanfaatkan media massa. Bagaimana sih mereka mencari informasi? Lewat koran? Ya, kalau koran apa? Kalau mereka mendengarkan radio apa? Kalau mereka melihat televisi, program apa? Ini semua tentu berkaitan dengan apa? Dengan karakter mereka. Ya, kalau orangnya memang suka olahraga, pasti dia akan mencari atau konsumsi media yang berkaitan dengan olahraga. Jadi kalau misalnya baca koran, mungkin cari koran yang ada rubrik olahraga. Kalau misalnya tayangan televisi, dia cari mungkin tayangan-tayangan yang mungkin ada menyiarkan tayangan olahraga. Seperti ini. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang satu media yang paling awal, media yang paling tua. Ya, ini adalah media cetak. Ya, karena namanya media cetak, ada yang menamakan sebagai media pers. Ya, pers itu atau bahasa Inggrisnya press ya, ditekan ya, karena memang dulu menggunakan kayak dicetak gitu, ditekan ya, karena ada kayak plat yang kemudian diberi tinta ya, plat ini huruf-huruf gitu, terus kemudian ditempelkan di kertas, kemudian dilepas ya, kayak main stempel gitu ya. Cuma mesin cetaknya, huruf platnya ini bisa dilepas lagi huruf-hurufnya, nanti besok dipasang lagi ya. Dulu awalnya seperti itu, tapi itu sudah kemajuan besar karena apa? Bisa membuat media massa dengan cepat ya, karena zaman dulu memang sudah ada tinta, sudah ada kertas. Kalau untuk memperbanyak informasi ya dibikin satu persatu. Nah, ini kan lama banget ya. Misalnya bikin buku gitu, kalau bikin buku, satu buku aja sudah 1 bulan nulisin gitu. Kalau membuat 1000 buku, berapa lama yang diperlukan? Dengan adanya mesin cetak bisa lebih cepat. Ya, dengan satu mesin cetak mungkin sehari bisa bikin 1000 buku. Kalau dia bikin dengan beberapa mesin cetak bisa lebih cepat lagi. Ini sangat-sangat revolusioner. Dari situ kemudian berkembang media cetak, yaitu koran, kemudian majalah, tabloid ya. Setelah itu adanya penemuan radio ya, penemuan gelombang yang ditemukan oleh siapa penemu gelombang radio, Tamam? Alexander Graham Bell, Pak. Alexander Graham Bell penemu telepon ini, bukan penemu frekuensi. Iya, Pak, gelombang telepon, Pak. Bukan, yang pertanyaan saya siapa yang menemukan dulu gelombang radio dulu? Setelah itu siapa yang menemukan radio? Jadi nggak langsung jadi radio ya, ada ilmuwan yang menemukan gelombang radio, gelombang elektromagnetik ya. Terus kemudian dari itu kemudian dibikin radio. Guglielmo
Ya itu mungkin ya, tapi nggak ada yang lebih terkenal. Siapa? Vigo. Loh kok ada Vigo? Go, kamu kan lulus toh, Go? Oh iya Pak, sudah lulus Pak saya Pak. Loh ngapain kamu di sini? Salah link Pak. Saya kira ini Pak, manajemen yang lain Pak, manajemen umum Pak. Walah, Go, bukan tak pikir kamu sudah lulus. Ya udah Pak, mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Go. Isa-isa Vigo ya. Mak, siapa yang menemukan gelombang elektromagnetik? Gelombang radio? Nggak ada yang ingat ya? Dan Dani, tahu nggak siapa yang menemukan gelombang radio? Yang menemukan gelombang radio yang pertama adalah Hertz ya. Siapa itu, orang Jerman ya. Nama lengkapnya siapa yang saya ingat cuma Hertz ya. Sehingga sampai kemudian kecepatan gelombang dinamakan Hertz ya. Megahertz, kilohertz ya. Nah, setelah itu bahwa kemudian diketahui bahwa dengan gelombang ini kita bisa menyampaikan sesuatu ya lewat gelombang itu, maka kemudian dilakukan percobaan oleh Marconi ya, Marconi untuk menyampaikan suara di lewat gelombang itu ya. Akhirnya kemudian ditemukan bisa ya, dan percobaannya kalau nggak salah ngirim suara, kalau nggak salah halo gitu ya, hello, dari Amerika ke Eropa dan diterima. Sejak itu kemudian timbul radio ya. Tapi kelak nanti bahwa gelombang radio tadi itu tidak hanya suara ya, internet ini juga ya. Kalian menggunakan wifi ini juga menggunakan gelombang elektromagnetik. Kalian HP-an menggunakan HP ini juga gelombang elektromagnetik ya, sebenarnya sama ya. Tadi sudah canggih sekarang ya. Ya, sekarang hari ini kita akan belajar tentang karakter media yang tadi itu adalah radio. Sebelum itu mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi-materi sebelumnya. Ya, jadi hari ini kita belajar dua, yaitu radio dan televisi. Ya, ini setelah radio, kemudian gelombang elektromagnetik itu adalah televisi, ya, sama-sama menggunakan gelombang radio, gelombang elektromagnetik. Ya, oke, kita mulai dari televisi dulu. Kok media cetak? Nah, salah ini teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Oke, saya pakai PowerPoint aja. Pakai Word aja. Kelihatan nggak teman-teman? Iya Pak, sudah kelihatan. Iya, Kelihatan Pak, ya? sudah Oke. kelihatan. Ya, kita mulai dari media radio, ya.
Ya, kita mulai dari media radio. Sekali lagi, ini sebenarnya kelanjutan dari mata kuliah dari perilaku konsumen ya. Karena memang untuk menyampaikan tadi itu kabar-kabari, maka yang paling mudah adalah menggunakan media massa. Sebenarnya tidak hanya media massa sih, bisa dengan menggunakan lain, tapi media massa ini adalah media yang paling efisien dan efektif. Coba misalnya kita bandingkan dengan misalnya pakai media tradisional ya, misalnya contoh menggunakan loudspeakernya masjid misalnya. Ya misalnya ya, itu kan juga bisa digunakan sebagai kabar-kabari. Tapi berapa jauh ya jangkauan speakernya masjid, atau mungkin menggunakan mobil yang ada speakernya itu. Ini juga ya dulu awal seperti itu. Kalian yang mungkin tidak pernah merasakan, tapi saya masih sempat merasakan misalnya iklan bioskop ya. Iklan bioskop dulu diberitahukan lewat mobil. Jadi ada mobil kayak pickup gitu ya, mobil pickup itu di atasnya ada kayak speakernya itu. Terus mereka keliling-keliling ya sekitar bioskop ya, mungkin berradius sampai 5 km mungkin, atau sampai maksimal mungkin 10 km, masih memungkinkan mereka mungkin datang ya. Tapi kalau ke kota lain nggak mungkin ya. Mereka mengabarkan hari ini film apa yang akan diputar, sehingga kita tahu, oh hari ini film yang akan mau diputar itu sekarang film ini. Jadi kalau mau nonton misalnya ingin bintang siapa atau cerita apa, ya tentu yang disampaikan ini kayak isinya atau kontennya iklan ya. Saksikan bintang iklan ini sebuah pertarungan yang wah kayak gitu-gitu. Dari orang yang penasaran itu tapi berapa banyak ya dengan jangkauan seperti itu ya, sehingga ini biayanya juga cukup besar ya, apalagi menggunakan media misalnya menggunakan personal selling, datang mengetuk pintu satu persatu, Bapak Ibu kami punya produk baru kami ini lebih efisien, lebih bagus, lebih murah, lebih bla 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 seperti ini. Satu persatu notok pintu ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, yang ada kadang anaknya, ada orang tuanya kerja, terus kayak gitu. Ini ada sesuatu yang nggak efektif. Maka kemudian iklan ya, kalau kita belajar di iklan yang di teori periklanan, ada sejarah periklanan ya, awalnya ya cuma ditempel-tempel gitu. Ini berapa banyak juga yang melihat itu. Maka ketika ada media massa ini iklannya bisa ditumpangkan di situ ya, sehingga informasi itu sampai ke mereka. Namun di di ilmu yang perilaku konsumen, tidak semua orang mengkonsumsi semua media. Mereka akan menggunakan media massa sesuai kemauannya, sesuai hobinya, sesuai perilakunya. Maka di sini kita belajar namanya perilaku konsumen. Nah, sebelum sampai ke situ, yang kita namakan nanti adalah media planning, ya, sesuatu yang sebenarnya ini sekarang lagi banyak dicari ilmu ini, orang yang ahli ini, maka kita harus belajar dulu karakter media, sehingga kita sebagai seorang biru iklan, yang sebagai seorang pengiklan, sebagai seorang inisiator, seorang jenderal yang mengatur strategi, kita akan menggunakan media massa mana yang cukup efektif. Ya, anggap saja seperti awalnya tadi saya analogikan seperti seorang jenderal perang. Kapan kita menggunakan meriam, ya mungkin kita punya semua, tapi mungkin nggak harus maju dulu, diatur dulu strateginya. Atau mungkin ketika ada situasinya yang mungkin berbeda, karena alamnya berbeda, mungkin kita akan lebih kuat ini. Oh, ini alamnya sangat berat, pakai tang nggak mampu, pakai meriam nggak mampu, terlalu berat ini, ambles tanahnya. Oh, mungkin kita akan pakai helikopter ya. Berarti kalau helikopter ya tentu nggak mampu mengangkat tang ya, atau paling cukup mungkin howitzer aja, meriam ringan gitu ya. Nah itu ya, mungkin sama pasukan di bawah sana. Berarti di sini kekuatannya helikopter ya. Oh, ini daerahnya rawa-rawa. Wah, ini tang ini juga nggak mampu kecuali tang yang amfibi. Maka mungkin kita menggunakan perahu bermesin, misalnya perahu yang ada senapan mesinnya misalnya. Ini semuanya kita harus paham ini karakter alat perang itu ya, termasuk pasukan mana yang cocok. Oh, ini kalau hutan ini mungkin pasukan ranger. Kalau kemudian medannya ini pegunungan, oh pasukan mountain ya. Terus kalau kemudian ini daerahnya berat ini, nggak ada jalan ke situ, satu-satunya harus terjun. Oh, ini berarti airborne ya kayak gitu. Jadi jenderal juga harus tahu kita. Maka di sini juga harus kita tahu ya. Maka kita mulai belajar dengan karakter media. Yang kemarin kita sudah belajar karakter media cetak. Hari ini kita lanjutkan adalah karakter media radio. Oke, yang pertama adalah karakter radio adalah murah.
untuk mendapatkan alatnya ini, ya, mendapatkan alatnya cukup murah, ya. Bahkan kebanyakan berupa hadiah. Bahkan sekarang bagian dari sebuah alat lain, misalnya HP, ya. HP itu sekarang sudah rata-rata sudah dilengkapi radio, ya, radio FM, ya. Jadi tanpa internet pun kita bisa mendengarkan radio, ya. Cukup colokan dengan earset, ya. Bahkan ada beberapa HP yang sudah dilengkapi anten internal sehingga tidak perlu dicolokin dengan earset, sudah bisa mendengarkan radio. Ini dengan kita hanya anggap saja beli, misalnya cukup beli sekali itu sudah mendengarkan radio berkali-kali, ya. Apalagi yang tadi itu dengan hadiah, ya, karena radionya kecil cukup murah dibagi-bagi kayak gitu. Ini murah, ya. Jadi memang dulu media yang paling banyak dikonsumsi orang sebenarnya radio, dibanding koran pun radio. Kenapa? Kalau koran itu masih beli, ya, selesai dibaca sudah nggak ada nilainya hanya di isinya, kontennya, kertasnya sudah nggak ada nilainya, sudah dibuang, dibuat bungkus, buat tikar. Tapi radio, ya, sehingga hampir semua kalangan masyarakat punya radio. Yang golongan atas tentu radionya yang HiFi gitu, ya, bagus. Yang golongan bawah mungkin radio transistor yang kotak kecil, yang penting jelas, ya. Dulu waktu saya KKN itu para petani selalu berangkat ke sawah dengan mengalungkan radio. Jadi di lehernya ini ada radio kecil yang ada talinya digantungkan di lehernya, ya. Dan saya pernah mengikuti mereka, ya, mereka di tengah sawah itu ya nyangkul gitu, ya, sambil dengerin radio, ya, rata-rata begitu. Radionya kecil, ada kayak talinya digalungkan, ya. Ada yang agak cukup besar diletakkan di pinggir gitu, ya, supaya bisa mendengarkan. Ya, pakai baterai Pak Yusuf, ya, pakai baterai, ya. Jadi hiburannya mereka seperti itu, sambil bekerja, sambil nyanyi-nyanyi, ngikutin mungkin lagu-lagu yang keluar dari radio, hampir banyak, ya. Kalau koran orang-orang daerah nggak berlangganan, tapi kalau radio banyak orang pasti punya, ya. Kemudian yang kedua adalah ketajaman penetrasi. Koran misalnya, untuk koran sampai ke sana kan harus diantar, ada kurir. Nah, kalau medannya berat, padahal setiap hari harus ngantar, nggak mampu, ya. Maka untuk beberapa daerah yang berat, misalnya contoh beberapa teman kalian, ya, atau mungkin kakak kelas kalian, kalau nggak salah dulu ada kakak kelas kalian yang tinggal di Kalimantan Utara gitu, ya. Kalau ke tempatnya dia ini nggak ada jalannya, satu-satunya jalan menuju ke rumahnya itu harus naik kapal lewat sungai, ya, sampan gitu, mungkin ada mesinnya, karena jalannya belum ada. Kalau ada itu mungkin putus atau ya rough road gitu, ya, nggak beraspal, ya. Dan itu lama, ya, katanya, ya. Siapa sih istrinya juga anak Stikom juga, kayak di kafe juga, lupa, ya. Sudah menikah sebelum lulus mereka. Ya, ini rumahnya di Kalimantan Utara, ya. Ini contoh bahwa ini kalau menggunakan kayak koran ya susah, ya, nganterin. Nah, kalau radio, mereka sudah punya radio seperti tadi, gelombang radio yang ditemukan Marconi, di-sharekan dari Eropa, ditangkap di Amerika, itu berapa ribu kilometer itu bisa, apalagi cuma misalnya satu provinsi atau satu pulau gitu kan. Jadi ini bisa, ya, ngelewatin apa, ya, daerah-daerah yang berat, pegunungan, kepulauan terpencil. Contoh kemarin saya baca di Madura itu ada pulau namanya Pulau Tampo, masih apa namanya, Pulau Masalembu. Masalembu ini jauh sekali, masuk provinsi Jawa Timur, tapi menuju ke kota paling dekat di Madura, di apa itu, Sumenep atau apa, pokoknya ke ibu kota kabupatennya itu katanya cuma itu menempuh 9 jam naik perahu. Tapi kalau menuju ke Kalimantan itu cuma 2 jam. Berarti dia sebenarnya lebih dekat. Kok Kalimantan itu Sulawesi, ya? Lebih dekat ke sana dibanding ke Jawa Timur, ya. Nah, ini kalau misalnya mereka berlangganan, ini kasihan ini lopernya, ini 9 jam naik perahu. Siapa yang pernah naik perahu ini? Naik perahu yang kecil yang di alat-alat transportasi? Siapa punya pengalaman kayak gitu?
Dan kamu punya pengalaman naik perahu yang untuk menuju ke suatu pulau, suatu tempat gitu, ya. Perahunya kecil, bukan kapal kayak KRI, kok KRI apa itu? KM apa, Dubon Solo, KM Kerinci gitu kan, itu enak itu. Ini perahu. Pernah Dan? Dan ini mana ini? Gak dengar suaranya. Pernah ferry, Pak. Ferry kan deket Dan. Paling Surabaya sama Bangkalan tuh paling setengah jam. Agak Gak pernah, Pak. Banyu. Gak pernah yang kecil-kecil, gak pernah ngerasain sih. Oh, petualang dong. Mumpung masih muda Dan. Ya, coba kalian ke Probolinggo yang saya pernah itu ya. Di Probolinggo itu ada pulau kecil namanya Ketapang. Itu ada penduduknya di sana. Ketapang. Itu kalau ke sana harus naik perahu, itu perjalanan sekitar 1 jam gini ya. Kelihatan pulaunya sih memang kelihatan. Tapi kalau naik ke sana itu sekitar 1 jam. Dan perahunya kecil ya. Jadi bahkan naiknya itu di atas atapnya itu. Dan di atapnya itu juga bisa didudukin ya. Barang-barangnya diletakkan di dasar kapal, terus mereka duduk di atas atapnya itu sebenarnya atap ya. Jadi goyang-goyang juga itu, yang takut mungkin akan muntah-muntah itu karena goyangnya terasa ya. Saya pernah ke sana di Pulau Ketapang itu, Pulau Gili Ketapang itu sekitar 1 jam 2 jam di sana ya. Terus kemudian pulaunya itu kecil ya. Kalau saya berjalan dari ujung ke ujung itu paling cuma 2 jam ya. Ngeliling pulau itu 2 jam sudah cukup. Tapi kalau 2 jam berapa jaraknya ya? Kayak gitu ya. Tapi penduduknya banyak ya, nggak punya pelabuhan ya. Jadi kapalnya ya berusaha mendekat sedekat mungkin ke pantai ya. Setelah kapalnya kandas mungkin di pasir gitu, kita mencolot, melompat gitu. Karena nggak ada pelabuhannya ya, jadi puasa jelas ya, puasa nggak ada pelabuhannya. Jadi meloncat tuh ya jalan ke laut, ke pinggir ya gitu. Nah, di beberapa pulau di Madura itu banyak kayak gitu. Bayangkan ya, jangan bayangkan yang enak-enak naik apa, ferry masih mending ya dekat, atau naik kapal-kapal yang model KM Kerinci atau apa. Pak, kita punya pengalaman kamu naik kapal kayak gitu? Halo. Suaramu pelan, Pak. Iya, Pak, apa emang cuma bisanya segini, Pak, suaranya enggak Agak itu. jelas lah. Kalau kapal sayanya pernahnya itu naik kapal ferry, Pak, Ferry ke Bali. Iya. Bali tenang gitu, lautnya tenang, nggak terasa. Ya, itu pengalaman yang menarik gitu. Coba apalagi yang pulau-pulau itu banyak kok di pantai selatan itu, ada di Malang kalau nggak salah, di Malang Selatan itu ada pulau, tapi pulaunya itu ada jembatannya katanya ya, apa itu saya lupa. Oke, ada lagi Nusa Barung atau apa, atau ini kalau kalian mau ke Bawean itu dari Gresik, nah itu ya perahunya kayak gitulah. Kalau ke Gresik masih ada perahu yang enak itu, perahu put atau apa ya, karena cukup banyak penduduknya di sana, sehingga sama Gresik masih disediakan cukup untuk transportasi yang bagus ya. Kalau yang di Probolinggo itu, Gili Ketapang itu lebih jauh, sama jauhnya, karena penduduknya nggak banyak, jadi ya kapal-kapal kecil, dan itu cuma disediakan oleh swasta ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah tidak memerlukan perhatian terfokus. Nah ini ya, ini gue banget ini. Saya selalu sampai sekarang ini pun ya, saya sudah mengenal radio itu sejak SD mungkin ya, karena saya melihat ibu saya sudah menggunakan radio. Jadi ibu saya setelah pagi ini beres-beres semua kebutuhan rumah, misalnya kan sarapan apa gitu, anak-anak sudah berangkat sekolah semua, sepi, udah. Nah kemudian dia kerja ya, ibu saya kerja menjahit konveksi. Menjahit konveksi itu bukan menjahit yang tailor itu yang custom, tapi kayak membuat baju banyak gitu loh ya. Nah dia ngambil bahan, bukan ngambil bahan, diberi bahan sama kayak majikannya gitu, diberi contoh bajunya,
ibu menjahit menurut contohnya. Nah, ibu sekarang mulai menjahit seperti ini. Lah temennya itu radio, dan saya amatin ya, saya amatin. Itu udah saya tahu sejak SD. Cuma kalau SD nggak begitu mengamatin karena saya kan berangkat sekolah ya, ibu sudah mulai bekerja, nah gitu. Nah setelah saya lulus SD yaitu SMP kelas 1 itu masuk siang jam 1 ya, jadi saya berangkat sekitar jam 12 lah. Mulai pagi sama itu maka saya lihat ibu saya jahit sambil dengerin radio RRI apa, dan lagu-lagunya yang didengerin kebanyakan lagu-lagu tahun 60-an 70-an. Jadi nah, kenapa kok saya juga suka lagu tahun 60-an 70-an ya, karena ya ibu setiap hari dengerin lagu itu ya, bukan muter ya radio ya, tergantung yang punya radio ya. Sampai sekarang ya, apalagi kemudian saya harus belajar malam-malam, dan teman saya ya radio ini, karena kalau belajar sendiri kan takut. Radio ini seakan-akan teman ya. Sampai sekarang kalau saya bekerja sampai malam atau bahkan bekerja siang pun teman saya adalah radio ya. Jadi dengan radio ini kita nggak perlu fokus. Beda dengan kalau saya baca koran, nggak mungkin. Kalau baca koran ya baca, nggak bisa kerja yang lain. Kalau melihat televisi, ya pasti ya kita posisinya di depan televisi lah, dan nggak bisa kerja serius misalnya. Tapi kalau radio, ya radionya bisa di mana, jauh di tempat kita, pokoknya suaranya terdengar oleh kita, oke. Apalagi kalau radionya sekarang kecil bisa dibawa kemana-mana. Bahkan kalau saya sekarang dengerin radio ini bukan menggunakan alat radio lagi, kita menggunakan laptop yang saya gunakan sama untuk bekerja ya. Loh kok bisa Pak Yusuf? Ya karena di rumah saya langganan internet, radionya saya dengarkan lewat streaming, lewat internet. Jadi saya nggak menggunakan alat radio atau HP yang ada radio, enggak, tapi browser ya. Bahkan saya dengerin juga pakai HP, tapi HP yang bukan FM itu tetap pakai internet ya, ada aplikasi radio FM gitu, saya dengerin itu. Jadi kemudian maka ini karakteristiknya adalah ya ini jadi teman setia. Khususnya di kala sendirian ya, seperti saya belajar sampai pagi jam 2 gitu, saya biasa paling cepat paling jam 12 itu. Ya jam 12 ya. Dan sampai tua ini pun ya saya masih tetap kerja sendiri, enggak tadi malam ya, tadi saya bilang saya sampai jam 12 ya ngedit video. temennya ya radio ya, temennya radio ya, itu sama lagi ya. Apalagi kalau kemudian kalau malam itu misalnya ada kayak telepon gitu, itu jadi teman banget itu. Jadi saya merasa saya tidak sendiri, ada orang juga yang mungkin melek di sana. Oke, kita sekarang masuk ke televisi. Oke, sebelum televisi ada yang mau ditanyakan tentang radio? Lanjut Pak. Oke, kalau menurut kalian tadi kan karakteristiknya ya berarti bisa jadi kelemahan ya, tapi mungkin juga ada itu keunggulan. Nah, berarti kemungkinan juga ada kelemahan ya. Nah, ini kan tadi tidak saya jelaskan kelemahan, saya cuma hanya bercerita tentang karakteristiknya, hanya karakteristik itu berarti kayak kepribadian, kayak cirinya. Nah, menurut kalian radio ini memiliki kelemahan apa? Yulvi? Apa ya Pak ya? Kamu sering dengerin radio nggak, Vi? Saya lagi sering pergi-pergi sih, jadi dengerin radio kalau di mobil Pak. Nah itu contoh juga bahwa radio adalah teman setia ya, kayak gitu. Betul, saya juga kalau di mobil dengerin radio, apalagi kalau pas hari raya itu saya ingin tahu, saya pasti nyetel radio karena ingin tahu di mana ada macet atau apa. Gitu. Tapi sejak ada saya sudah menemukan rute alternatif, saya akan dengerin radio. Apa Dan? Kamu ngomong apa Dan? Duh. Dan? Kepencet ini, Pak. Wah, tak pikir kamu mau menjawab kelemahan radio. Tamam? Tamam. Ya, Tamam. Mau menjelaskan kelemahan radio kira-kira apa? Anggap saja tadi itu ya kelebihan. Sekarang menurutmu apa kelemahan dari radio? Jaraknya, Pak. Frekuensi. Jarak maksudnya? Frekuensi.
Jarak frekuensi maksudnya nggak paham aku. Ini bicara sinyal ya Pak? Sinyal. Ya maksudnya bukan sinyal ya, maksudnya media massa yang namanya radio itu. Ya itu Pak, jawabannya Ricky tadi tanpa visual sama. Ya bisa jadi ya. Ada beberapa hal yang mungkin kita penasaran. Contohnya dulu ketika televisi masih belum banyak, hanya ada cuma TVRI. Ketika kita ingin tahu sebuah siaran pertandingan langsung, misalnya sepak bola atau zaman dulu badminton kayak gitu ya, kan ada piala All England, ada piala Thomas ya kayak gitu ya. Kita kan seneng sekali kalau membela nama bangsa. Gak ada televisi ya, kadang-kadang sih disiarkan di TVRI hitam putih. Tapi kalau lokal kayak pertandingan sepak bola Persebaya gitu kan, karena TVRI kan nasional, nggak ada. Maka kita mendengarkan atau menyaksikan pertandingan langsung meskipun di rumah ya melalui radio. Ya menariknya ya tadi kelemahannya kita nggak bisa benar-benar melihat, yang kita hanya cuma membayangkan aja. Untungnya penyiarnya ini agak cukup cerdik untuk menggambarkan suasana, tetapi ya tetap nggak enak. Tapi itu ternyata masih diperhatikan itu, maksudnya dipertahankan. Ketika sudah ada televisi pun masih ada penyiarnya itu. Cuma nggak detail ya, misalnya siapa bilang Beckham Zidane gitu dong, nama-namanya dong gitu ya. Kalau di radio sampai dioperkan ke Zidane, kemudian diolah-olah kakinya masih bergerak ke kanan ke kiri, wah dia melakukan sliding, wah kayak gitu ya. Padahal kalau di televisi ya kita sama-sama melihat ya, tapi tetap ada penyiar, harusnya nggak perlu ya. Sama-sama melihat ya. Oke, benar, terima kasih. Mungkin ada lagi selain tidak visual, kelemahannya apa? Dita Ayu Fatmawati, Ayu atau Dita ini panggilannya? Kok diam Dita ini? Yan Maulana? Yan, kira-kira kelemahan radio apa kira-kira Yan? Selain tidak visual? Apa ya? Itu Pak, apa namanya? Rentan mengalami gangguan sinyal mungkin. Iya, bisa jadi ya. Karena radio ini menggunakan gelombang radio yang sangat dipengaruhi oleh alam. Kalau misalnya hujan sangat deras atau mungkin cuacanya buruk, kadang-kadang suaranya juga kurang bagus. Tapi sekarang teknologi juga semakin canggih ya. Untuk beberapa radio misalnya yang gelombang FM ini masih oke ya. Kalau gelombang AM rasa itu krosok. Ya, oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi bagaimanapun juga radio beberapa mempunyai hal kelemahan ya. Yang paling terasa adalah tidak visual ya. Tapi tadi tetap ya, tadi keunggulan tadi itu bisa ya. Terus kemudian karena dia gelombang radio, dia juga kelemahan. Ini juga nanti hubungannya juga dengan yang menggunakan gelombang radio lain ya. Televisi juga mengembangkan radio ini ya. Kalau ini ya repot juga kadang-kadang. Atau internet, ketika ada gelombang radio pun juga internetnya juga mungkin bambet atau nge-lag gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah gelombang radio ditemukan oleh Hertz dan kemudian dimanfaatkan sama Marconi ya untuk membuat menyampaikan informasi suara lewat gelombang radio, kemudian ternyata juga bisa ditumpangi dengan gambar. Jadi suara dan gambar ya. Maka muncul pertama kali televisi. Ya, televisi tahun berapa itu, setelah Perang Dunia Kedua, tahun 50-60an ya. Coba kok ada film ya, film beda lagi ya. Kalau film kan dimasukkan di dalam celuloid itu kemudian dibawa. Kalau televisi kan gambar tapi kan dikirimkan dengan gelombang radio ya. Alatnya masih besar sekali. Kayak lemari gitu ya. Kayak buffet ya, besarnya buffet ya. Alatnya sendiri. Dan saya dulu masih kecil tuh penasaran, sering ngintip di belakangnya, udah apa ya gitu.
Ada orangnya di belakang kalau tadi kecil, tapi memang besar itu, penasaran ini kayak apa di dalamnya, alat-alatnya seperti apa kok canggih. Dengan itu kok ada orang gambarnya jauh di Jakarta, aku bisa melihat. Wah. Ya, kemudian muncul namanya televisi. Ya, televisi tentu disambut dengan antusias karena telah menutup kelemahan dari radio, yaitu visual. Ya, maka di radio ini dia memiliki nggak hanya satu media. Kalau radio cuma hanya satu media audio, kalau di televisi juga ada visual, jadi sudah audio visual. Wah, asik ini. Kalau melihat liputan sepak bola gitu, wis nggak perlu membayangkan apa yang diucapkan oleh penyiarnya, ini kita juga bisa nonton ini. Ya, yang pertama adalah kesan realistik, ya. Dengan adanya suara, gambar, tata warna yang bergerak, menghadirkan kesan yang hidup dan nyata. Apalagi kalau kemudian sekarang ya, dengan adanya TV layar datar yang kualitasnya sudah HD gitu ya, layarnya juga sudah lebar di atas 50 inch. Ya, dulu kan paling kecil, dulu sekitar 14 inch ya, paling besar 21 lah, 23 itu. Sekarang udah besar dan tipis gitu ya. Dan kalau misalnya kita melihat film gitu, misalnya film-film kartun gitu, contoh film The Monster Inc gitu ya, siapa itu monsternya, Sully ya, atau siapa itu yang besar itu, yang modelnya kayak beruang itu ya, itu kan kelihatan bulunya antara ungu sama belang-belang merah gitu ya, sama merahnya ini ada warnanya agak beda, jadi ini biru terus ada kayak warna ungu di dalamnya sama-sama. Itu kalau dia jalan kayak helai-helainya itu, yang kalau TV-nya bagus ya, atau itu kelihatan gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya lihat film perang gitu, dari senapannya kelihatan keluar dari ujung senapan itu asap tipis gitu ya. Atau kalau balapan mobil lewat masuk jalan-jalan rusak gitu, di belakangnya kelihatan debu itu ya, di belakang roda itu terasa banget ya. Ini yang kemudian mengakibatkan kayak realistis ya. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan iklan ya. Kalau iklan itu ditayangkan ulang dan kita nonton terus diulang, maka itu menjadi apa ya? Menjadi ingatan yang luar biasa. Ya, maka memang ada sebuah teori di dalam pendidikan, kalau kita mau menghafal, gunakan semua panca indera. Ya, jadi jangan hanya cuma diingat dok dalam otak, tapi diucapkan. Berarti kita menggunakan mulut ya, panca indera mulut ya. Terus kemudian melihat hurufnya, misalnya ditulis itu, terus kemudian gerakkan tangan ya gitu, sambil berteriak, misalnya good morning, selamat pagi, good morning misalnya, sambil menghafal gitu. Nah, ini apa yang diingatin menjadi lebih mancep ya gitu. Jadi diputar lagi, kita lihat itu, kita ngeliatin ya kayak gitu. Maka di beberapa teknik untuk menghafal ada yang menggunakan seluruh panca indera supaya lebih mancep ya. Dibanding misalnya dilihat terus kemudian memejamkan mata terus kemudian dihafalkan dalam hati, good morning artinya selamat pagi, good morning artinya selamat pagi, sambil memejamkan mata. Ini kurang ya. Lah sama kalau misalnya itu yang kita tampilkan iklan ya, di mana iklan itu ada suara, ada gambar, kemudian orang tuh nonton berkali-kali karena iklan kita tampilkan berkali-kali, maka orang kemudian hafal. Ayo, apa contohnya? Ya, contohnya misalnya dulu waktu pemilu itu, kalau nggak salah di waktu-waktu break, di waktu iklan itu ada tayangan apa ya, kayak video klip gitu ya, partai Perindo kalau nggak salah. Itu anak-anak itu saya dengerin main di depan rumah itu sambil nyanyi-nyanyi itu. Loh, anak-anak apa menghafal? Tidak, saya kan nggak menghafal, di sekolah nggak diajarkan, tapi karena melihat di televisi, terus kemudian akhirnya ngingat ada gambarnya, ya hafal sendiri gitu ya, hafal. Bayangkan kalau itu produk kita ya, tentu aja langsung, oh yang iklannya yang itu ya, oh ini enak ya. Kemudian cocok untuk pedagang eceran karena dengan televisi ini juga sama mudahnya untuk menjangkau konsumen ya, untuk yang jadi sasaran dari pedagang eceran ya, sehingga produk ini lebih diterima di pedagang eceran karena pedagang eceran ini juga nonton
nonton iklan kita di televisi, maka kalau kemudian kita mendatangi pedagang ini, Pak, tolong Pak jualkan produk kami. Oh, yang iklan itu ya Pak, gitu. Oh iya, oke Pak, saya bantu menjualkan. Bagaimana ini modelnya, konsinyasi atau apa, gitu. Nah, ini kan, karena itu kan lebih mudah dibanding kalau ini nggak mendengarkan iklannya, terus kemudian kita minta mereka untuk jual. Yang produk apa ini Mas? Nggak tahu. Wah, ini nggak ada iklannya Mas, ini berat ini. Nggak mungkin nggak laku ini Pak. Mas harus iklan dulu ini. Waduh, mohon maaf nggak bisa membantu jualkan. Nah itu ya. Tapi ke televisi juga punya kelemahan ya. Kelemahannya adalah cenderung menjangkau pemirsa secara massal ya. Karena televisi ini untuk membuat siaran televisi ini relatif lebih mahal ya, ada studio, ada kamera, terus kemudian butuh tenaga misalnya yang menyiapkan seragam, menyiapkan baju namanya wardrobe ya, itu ada itu orang pekerjaannya menyiapkan baju itu ya namanya wardrobe ya. Terus kemudian ada yang bagian make up gitu, kayak mau nikah aja. Cowok cewek semuanya di make up ya, ada ruang make upnya di belakangnya studio. Pak Iso kok tahu ya, saya kerja di televisi kan, kayak gitu ya. Terus kemudian di sekeliling studio itu berapa banyak orang itu, selain kameramen yang banyak ada di sisi kiri, sisi kanan, ada di tengah, ada yang kamera yang mengoperasikan kameranya bergerak-gerak, masih ada yang mengurusin masalah audio, suaranya mana yang paling tepat ya. Jadi suara mic-nya itu ada di atas gitu. Cuma kita nggak tahu karena kameranya cuma di bawah, di atasnya mic gitu. Ada juga ya, selain ada mic yang sekarang dimasukkan di bajunya terus keluar diletakkan di krah gitu. Tapi ada juga ya, apalagi kalau di luar ya, di luar misalnya kayak reporter atau mungkin acara-acara yang di luar ini tambah ribet ya, kabel-kabelnya kan ini butuh listrik, pakai generator listrik itu diesel listrik. Nah, ini rumit sekali ya, maka sehingga yang punya siaran televisi ini nggak banyak. Di Indonesia siaran nasional ada berapa? Ada RCTI, ada CTV, nggak banyak ya. Yang lokal juga nggak banyak. Tapi bandingkan dengan radio memang nggak ada radio nasional. Tapi radio kota aja ada puluhan ya. Kita geser ke Sidoarjo aja sudah ada stasiun radio sendiri. Geser lagi ke selatan, ke Malang misalnya, Pasuruan, udah ada radio sendiri. Banyak sekali karena biayanya nggak terlalu mahal ya. Nggak terlalu mahal. Lah, karena itu maka televisi cenderung umum ya, kayak koran gitu ya. Jadi anak-anak ada, ibu-ibu ada, bapak-bapak ada, ya kan? Tayangan olahraga ada, tayangan berita ada, tayangan politik ada gitu ya, film ada, sinetron ada, semuanya ya. Jadi nggak ada yang secara khusus ya. Memang sekarang cenderung ya, ketika ada TV kabel ya, belum TV yang analog itu yang pakai gelombang yang pakai internet, itu memang sudah ada khusus ya. Oh, tayangan olahraga ESPN ya, terus kemudian film HBO kayak gitu ya. Nah, itu sudah ada ya, musik MTV atau V Channel gitu, tentang tentang gosip, entertainment kayak gitu. Tapi ini TV kabel belum ada seperti itu ya. Beda dengan radio tadi itu sudah khusus ya. Ada yang musiknya cuma dangdut aja. Ada yang musiknya dangdut, musik barat aja, musik Indonesia aja gitu. Musik barat pun mungkin musik yang baru-baru aja namanya top 40, atau yang mungkin yang lama, ada yang campuran kayak gitu, tergantung segmennya ya. Untuk anak-anak muda mungkin lagunya yang Kusana Muda atau apa kayak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kelemahan televisi ini, data-datanya terbatas yang berkaitan dengan siapa yang melihat. Maksudnya begini, kalau misalnya saya datang ke televisi kemudian saya tanya, Pak, televisi ya anggap aja gitu ya, Pak televisi, saya mau iklan ke tempat Anda, kira-kira yang nonton berapa banyak ya? Nah, ini kan susah karena kan nggak bisa ngitung ya. Coba kalau koran, kita bisa ngitung nggak pembacanya koran? Siapa namanya? Ilham Muhammad Akbar.
kita bisa nggak menghitung berapa banyak orang yang membaca, misal kita penerbit koran misalnya, yang saja ya, koran Japos nggak bisa misalnya. Kemudian kita ditanyain orang, Pak, yang membaca koran Bapak itu berapa? Kita bisa ngitung nggak? Yan? Kalau menurut saya nggak bisa sih, Pak. Koran, masa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Apa ya? Kalau saya sih apa ya? Menurut saya tuh koran kan per orang kayaknya bisa dari itu deh. Oh bisa ya? Agak bingung sih Pak karena udah lama saya nggak megang koran di rumah, udah diberhentikan. Ya bukan nggak harus langganan. Menurutmu logikanya, kira-kira logikanya kalau saya sih bisa nggak dihitung berapa banyak orang yang membaca koran kita? Yang misalnya kita pemilihnya Jawa Pos anggap saja, terus ditanyain orang, Pak saya mau masang iklan di Jawa Pos, tapi saya ingin tahu Pak, yang membaca koran Bapak itu setiap harinya berapa orang? Oh 1 juta. Loh, bagaimana cara ngitungnya? Ya tawur. Ya kan diguyu kalau gitu. Kira-kira bisa nggak menghitung? Menurutmu Ham? kalau menurutku nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Kalau menurut saya ya. Ya, oke. Ya, makasih Ilham. Mungkin Ricky, bisa nggak Ricky Everdi Setiawan? Bisa nggak dihitung jumlahnya? Jumlah yang membaca koran kita? Kalau dibilang bisa sih, bisa aja. Mungkin dari angka penjualannya sih Pak ya, tapi itu juga belum pasti juga sih. Kenapa kok belum pasti? Soalnya kan kalau misal terjualnya di satu rumah, kan di satu rumah itu nggak hanya satu orang yang baca, kayak gitu mungkin. Tapi pastinya kan, ya bisa dilihat dari angka penjualannya. Yes. Angka cetaknya itu. Sekali. Pinter kamu, Rick. Kamu kok tahu jawaban itu? Kira-kira dari mana tadi ilhamnya? Itu Pak, teman saya juga banyak yang kerja di itu Pak. Oh iya dah. Ya. Betul sekali. Betul Rick. Itu jawaban yang saya inginkan. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang datang ke saya pemilik koran, Pak Yusuf, yang membaca koran berapa? 1 juta. Loh kok bisa? Ini loh, ya. Saya itu nyetak koran itu sebanyak 1.200.000. Terus yang langganan itu 900.000, ya kan? Bukan. Anggap saja yang langganan nggak usah gini, nggak usah banyak 1 juta. Saya nyetak itu sebanyak 100, ya. 100 koran, ya. Kemudian yang langganan ini 80, ya langganan. Jadi dari 100 langsung saya sisihkan untuk dikirim 80. Yang 20 ini saya jual, ya, lewat eceran, ya. Ada yang ngambil, ada yang saya drop kayak gitu-gitu ya. Yang drop mungkin di kios-kios, ada yang mungkin ada anak-anak yang keliling-keliling ke rumahan, ada yang mungkin jual di perempatan-perempat jalan gitu. Besok paginya ada yang kembalikan ke saya, Pak ini nggak laku Pak gitu. Saya hitung yang nggak kembali, yang kembali itu 10.000. Berarti yang tadi itu yang laku langganan jelas tuh ya, dibaca nggak dibaca, yang jelas sudah saya kirim ya, itu 80.000. Kemudian saya jual eceran 20.000, ternyata yang laku 10.000. Berarti koran saya ini laku 90.000. Seandainya satu koran misalnya dibaca 4 orang, ya dibaca 4 orang. Berarti koran saya ini dibaca 90.000 dikalikan 40, ya dikalikan 4, ya berarti 360.000. Nah ini koran masih bisa dihitung, ya berapa banyak yang mengkonsumsi koran, ya. Meskipun katanya siapa tadi, Ricky nggak fix, ya benar memang kita nggak tahu satu koran dibaca. Pak Yusuf di tempat saya itu kadang-kadang dibaca banyak ini, ya karena korannya ditempel di Balai RW. Yang baca satu RW itu ya, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Saya dulu masih sering melihat di depan-depan Balai RW atau apa itu langganan ditempel di kaca-kaca gitu, setiap pagi diganti. Biasanya di depan Balai Desa, Balai RW, Balai Kelurahan, ganti tempel gitu ya. Nah, ini baca di situ itu yang nonton nggak 4 itu mungkin banyak ya. Nah, tapi dibuat aja lah rata-rata 4 misalnya. Wah ini saya baca cuma 1 orang, Pak, gak ada keluarga, saya ngekos ya. Ya, saya setelah baca saya simpan, bisa nggak buat rata-rata seperti itu. Gampangannya minimal 90.000 orang, maksimal
ya mungkin lebih daripada 360.000, mungkin 500.000 misal, ya dibuat tengah-tengah lah, 360.000 misalnya, dibuat tadi itu rata-rata satu koran dibaca 4 orang. Itu kalau koran. Kalau televisi, susah ini kita ngitung. Pak, siapa yang melihat televisi Bapak? 1 juta Pak. Dari mana datanya? Tawur Pak. Wah, ini susah ini. Ya, susah. Kalau koran tadi benar jawabannya Riki. Pinter kamu Rik. Yaitu melihat dari jumlah penjualan. Nah, ini bingung ini. Saya pancarkan gelombang radio, dengan gelombang radio ditangkap dengan televisi. Saya nggak tahu berapa jumlah televisi yang laku, apalagi sekarang ya, televisi nggak harus melihat televisi, nggak harus tayangan televisi, tidak harus menggunakan kanal televisi, ya ada yang disiarkan lewat streaming misalnya, tambah susah lagi, siapa yang nonton? Oke lah, kita hanya membatasinya menggunakan alat televisi. Ini juga bingung ini, masa kita tanya ke toko televisi, toko elektronik, Pak televisi yang laku berapa bulan ini? Bulan kemarin berapa dihitung, yang rusak berapa? Waduh, ribet ini ya. Satu televisi ada berapa sebenarnya televisi di satu kota ini? Wah, ini susah ngitungnya. Jadi memang kita nggak punya data yang cukup lengkap. Ya. Kemudian berikutnya adalah skipping. Ya, ini kelemahan ya. Kalau radio orang jarang skipping ya. Maksudnya skipping itu men-skip ya. Kalian nonton di YouTube itu di skip iklannya. Kalau di radio ya sudah kita pasrah, karena tadi itu sifatnya hanya selingan ya. Jadi ketika iklan itu ya kita biarin aja, ya biarin mau kita bekerja kan. Tapi kalau di televisi, karena kadang-kadang nonton televisi itu bukan selingan, jadi ketika masuk iklan ya kita ganti channel yang lain. Jadi apa artinya? Iklan kita nggak ditonton. Nggak ditonton ya, jadi waktu iklan ke belakang, pipis atau mungkin cari makanan gitu, wes iklan entah gorong. Atau yang sudah nonton aja dipindah channelnya ya, kembali lagi lo masih iklan, mencari yang lain ya, gitu kan sekarang perilakunya orang ya, ini kelemahannya. Kemudian tadi itu bikin siaran televisi itu bukan sesuatu yang mudah, rumit ya, rumit. Kok bisa? Iya, saya pernah kerja di televisi ya, bagian benar-benar di operasionalnya, bukan bagian akuntansi atau apa. Enggak, saya bagian di operasional dan saya di bagian promosi yang berhubungan dengan banyak orang. Saya tahu rumitnya ya, tahu rumitnya. Apa yang kita tonton sekarang, hari sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 Desember pukul 8:30. Itu materi yang kita tonton sekarang, tanggal 3 Desember hari Jumat. Ya hari Jumat ya kan. Lu lali, iya Pak Yusuf kan, Pak Yusuf ngajarnya Jumat, hari Jumat 8:30 tanggal 3 Desember itu materinya sudah ready, yaitu tanggal 1 paling cepat itu, paling lama 1 Desember hari Rabu yang lalu. Jadi sekarang itu mereka tinggal ngeplay aja, materinya sudah ready ya, iklannya sudah masuk, program udah masuk, semuanya termasuk promo-promonya saya, tayangan-tayangan penyiar-penyiarnya yang dulu selalu dalam bentuk iklan, dalam bentuk ada bentuknya apa penyiar. Kalau sekarang sudah hilang ya. Jadi antara siaran itu muncul ada kayak penyiarnya, cantik anaknya ya. Itu saya mengarahkan dulu. Kok tahu so iya, saya boleh cemburu teman-teman. Wah ini ya saya mengarahkan ya. Ngomong gitu. Pemirsa, baru saja Anda menyaksikan tayangan film dengan aktor Sylvester Stallone ya. Tentu ini sangat menarik sekali ya. Kalau Anda masih tertarik dengan tayangan pukul-pukul gaya Silverstone, setelah ini ada kok. Ya ini adalah pertandingan tinju juga sama-sama pukul. Jadi jangan kemana-mana ya, masih tetap di televisi kita ini ya. Itu muncul, itu juga sudah ready, itu sudah direkam masuk 3 hari yang lalu. Saya sendiri rekamannya itu sudah seminggu sebelumnya, malah jauh sebelumnya. Lah bikin kata-katanya itu saya sudah seminggu sebelumnya, jadi 1 bulan sebelumnya, sebelum tanggal 3 ini sudah saya buat itu ya, kemudian rekaman, terus kemudian saya edit, kemudian saya sampaikan ya, mereka masukkan di reel, itu 3 hari itu udah siap. Rumit, memang rumit, maka banyak orang banyak biaya. Sekarang mungkin lebih sederhana, tapi tetap bukan sesuatu yang gampang kayak radio kebanyakan live ya, sudah live, sudah disiapkan. Jadi ya ngomong apa, dan ngomongnya pun kan nggak ini apa, nggak baca kadang-kadang ya apa gitu, paling cuma garis besarnya, kamu nanti ngomong apa gitu. Saya punya siaran di radio setiap hari Jumat itu
jam 4 sore dokter IT membahas tentang IT, ya cuma kita ngomong di awal garis besarnya, nanti kita bahas ini mas, gini, ya sudah, mas nanti tanya ini ya, udah langsung, ya udah saya yang jelaskan, Pak. Si penyiarnya cuma mancing, kayak gini saya jawab, ya dia sambil kerja gitu, saya jawab gitu, jadi saya nggak boleh tersinggung kalau saya ngomong gitu nggak dilihat dia, gitu, wong radio nggak kelihatan, nggak apa-apa dia apa gitu. Pak, ini ada pertanyaan dari dari telepon, oh langsung tiket gitu. Ini saya baca ya Pak ya, pertanyaan dari WA, saya pertanyaan dari SMS kayak gitu ya. Jadi TV ini persiapan juga rumit ya. Jadi apa artinya hubungannya dengan iklan? Kalau hubungannya dengan iklan, koran aja lah ya. Kalau yang kemarin saya jelaskan, misalnya bos ini hari ini tiba-tiba saya dipanggil jam berapa ini? Jam 8:30 atau mungkin jam 9 ya, setelah bosnya rapat jam 8, terus coba ke sini. Kenapa ini kita putuskan bahwa besok ada launching produk baru, kamu sampaikan ini ke pemirsa bahwa besok toko kita sudah dibuka. Saya kalau koran gampang, saya tinggal bikin tulisan teks gitu aja mungkin ya. Saya bawa ke koran pokoknya sebelum jam 4 sore itu, kalau cuma hanya cetak gitu, besok itu sudah bisa tayang ya, bisa tayang ya. Atau kalau mau bagus ya jam 4 sore, kalau untuk yang tulisan aja ditunggu sampai jam 7 sekarang ya, pakai WA pun juga bisa ya. Kalau tulisan aja mereka bisa bantu ya, tapi kalau mau didesainkan ya sudah dalam bentuk materi PSD gitu, berikan ke mereka. PSD atau apa ya, saya lupa ya, saya sering Corel ya, nah kayak gitu kita kirimkan mereka ya. Hari ini besok bisa tayang, radio masih memungkinkan ya, kalau iklannya bukan rekaman atau modelnya diucapkan sama penyiarnya ya, namanya iklan ad-libs ya. Pemirsa, kalau misalnya kalian capek-capek, ini nih ada restoran yang baru buka, makan siang nanti makan ya, gitu. Masih bisa, itu bisa, dadak itu bisa ya, kecuali mungkin slotnya sudah penuh ya, nggak bisa dimasukin lagi. Tapi televisi nggak bisa ya. Apa yang ditayangkan sekarang itu adalah sudah disiapkan 3 hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu ya. Jadi nggak bisa dadak ya. Sekarang misalnya hari ini untuk besok nggak mungkin ya. Ini sekarang hari Jumat, mungkin hari Senin mungkin bisa tapi harus itu dalam bentuk materi yang sudah jadi, yang sudah dalam bentuk video, mereka tinggal ngeplay aja ya. Oke, ada pertanyaan tentang media televisi? Oke ya, ada ini ada yang tanya ya Pak, ini kan media televisi ya Pak ya. Ini kan zaman sudah modern banget kan ya. Banyakan Yes. iklan kebanyakan sudah kebanyakan kan sudah nggak ada yang di televisi lagi. Kebanyakan bisa di sosial media, YouTube, ataupun di website tertentu kita bisa bayar iklan ke mereka. Nah, menurut Bapak jangka 5 tahun atau berapa tahun lagi kemungkinan akan TV itu akan apa ya, Mas? Akan lenyap atau enggak Pak? Maksudnya sudah nggak digunakan lagi atau enggak? Mengingat kan saya kan lihat siaran TV tertentu ya dimanapun itu iklannya sudah mulai sedikit. Jadi iklannya cuma apa ya, rolling terus loh, cuma hanya 3 iklan yang disiarkan ya, cuma itu aja. Nah, maksud saya seperti itu. Terima kasih Dan. Pertanyaan yang sangat bagus, dan kayaknya dulu pertanyaan itu juga pernah saya tanyakan waktu kuliah dulu. Kamu berarti cerdas ya, sudah mikir ke depan ya. Pertanyaan itu dulu pernah saya tanyakan, dan jawaban dosennya waktu itu mungkin tidak mati, tapi berkurang ya, karena kemudian namanya manusia ini cerdas, dia kayaknya bisa evolusi. Contoh begini ya, ketika muncul radio, orang pengamat pada waktu itu memperkirakan bahwa koran akan mati ya, karena koran itu bayangkan beritanya itu baru dimuat besok ya. Kalau koran pagi kejadiannya hari sini, orang ingin tahu berita ini baru bisa melihat besok ya. Kalau radio langsung bisa ya, mungkin selisih 2 jam 3 jam zaman dulu ya. Sekarang mungkin bisa live malahnya itu. Orang mikir koran mati, tapi ternyata koran masih hidup ya, karena koran memiliki keunggulan, dia bisa lebih dalam ya. Kalau radio itu nggak bisa lebih dalam, nggak mungkin kita hanya membahas berita itu sehari 2 hari gitu, nggak bisa. Maksudnya seharian gitu.
koran bisa ya mungkin sampai, apalagi majalah bisa sampai beberapa halaman yang laporan utama itu membahas sampai dalam. Di edisi berikutnya masih bisa dibahas ya, sehingga itu masih hidup untuk orang yang penasaran untuk sampai lebih detail ya, apalagi yang berkaitan dengan lebih detail yang misalnya how to yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau radio kan didengerin main nyatet hilang, tapi kalau di radio bisa disobek atau dibaca diulang-ulang lagi ya, apalagi yang berkaitan dengan nomor telepon, email, pokoknya data-data ya, itu nggak bisa ya. Makanya misalnya contoh kalau katalog produk gitu ya, misalnya harga produk ini harganya ini, kalau radio langsung hilang ya. Tapi kalau dalam bentuk iklan, orang bawa korannya langsung ketahuan, misalnya untuk produk-produk yang dijual di market marmat itu kayak Carrefour apa kayak gitu ya, nggak mati ya. Terus kemudian ketika ada televisi dengan visual seperti itu, orang pengamat bilang radio mati, betul ya, nggak mati juga ya, berkurang memang, tapi kemudian ketika banyak orang pergi ke kantor, kerja, sekolah, naik mobil, ya memang orang sudah jarang nonton radio. Tapi ketika dalam perjalanan, teman mereka, apalagi macet, teman mereka adalah radio untuk memantau gelombang. Sehingga radio menemukan bentuknya di mobil-mobil, entah di mobil yang sedan gitu, mobil pribadi atau angkutan gitu, ke situ ternyata. Dan ternyata ya nggak mati juga. Sekarang ada internet ya, ada yang mengatakan media-media mati itu mati ya. Saya berarti kalau melihat jawabannya itu, kalau dulu kan belum ada internet ya, saya akan jawab untuk Dani ya, kemungkinannya tidak mati, tapi mungkin surut ya, tetapi mungkin gelombang media-media nanti akan menemukan bentuk lagi yang lain ya, menemukan bentuk yang lain kayak apa ya, kita nggak tahu, nanti akan ketahuan bagaimana bentuknya. Tapi kalau saya lihat sekarang media massa ini sekarang convergent ya, bekerja sama dengan media internet. Contoh misalnya tayangan di televisi ini juga ditayangkan di YouTube channelnya, atau sebaliknya tayang di YouTube channel ditayangkan di televisi. Kalau nggak salah dulu yang saya tahu itu tayangannya si Raffi Ahmad, Trans Entertainment apa itu, ada di televisi ya, berarti tayang di YouTube ditayangkan ini. Terus kemudian tayangan untuk di YouTube ya, kayak lapor Pak apa ini atau ILC ini juga ditayangkan di YouTube ya, di YouTube channel, di sosial media ya. Jadi orang yang tidak nonton secara live masih bisa nonton ini, jadi kayaknya masih bisa hidup ya. Terus kemudian radio ini, saya lihat juga radio ini kalau zaman dulu kayak misalnya Suara Surabaya ini ya, saya cuma hanya dengerin suara. Sekarang saya juga bisa melihat penyiarnya, dia ngomong itu siapa tamunya. Jadi kalau dulu ini tamu kita cantik-cantik loh, pakai baju biru, waduh cantiknya gitu, kita masih membayangkan. Sekarang kita lihat kalau di Suara Surabaya itu ada kayak CCTV-nya, kita bisa langsung lihat ya. Terus kemudian kalau dulu ada telepon, kita nggak bisa membayangkan siapa teleponnya itu siapa gitu ya. Sekarang ada yang telepon pakai WA, langsung di live kan di internet itu gambarnya yang telepon. Jadi yang kalau WA kayak gitu, telepon WA kan kelihatan feed call, kelihatan seperti itu ya. Ada beberapa misalnya ini ada anak hilang, ciri-cirinya begini, kita dulu membayangkan kayak apa. Sekarang kalau kita lihat siaran radio Suara Surabaya, langsung fotonya yang dikirim sama yang lagi kehilangan tadi langsung ditayangkan, kita lihat oh ini ya langsung gitu ya. Jadi kemungkinan nanti akan melakukan convergence ya, bisa nggak mati tapi ya mungkin akan berubah ya. Namanya manusia pasti cerdas, nanti akan berubah ya. Tapi tetap mungkin tidak sejaya dulu. Koran tidak sejaya ketika belum ada radio. Radio tidak sejaya ketika belum ada televisi. Televisi sudah tidak sejaya ketika belum ada internet ya. Waktu saya kerja di SCTV, jaya saya. Wah, orang yang kerja di SCTV itu kayak orang yang kastanya tinggi. Iyalah ya, televisi kan cuma perusahaan di Indonesia cuma berapa, 3 kalau nggak perusahaan, sedangkan perusahaan di Indonesia lainnya, perusahaan tambang minyak banyak, perusahaan pesawat airline banyak. Perusahaan televisi dulu cuma saya itu TVRI jelas ya, pemerintah. RCTI yang pertama, saya SCTV nomor 2 ya. Terus lama kemudian Antv ya, terus ada Indosiar, ada TPI sebelum ya, TPI dulu, terus RCTI, terus SCTV, 3. Ketika saya masuk masih 3 ya, tentu bangga banget. Orang yang kerja di televisi itu kayak orang yang hebat gitu ya, jaya banget, gajinya tinggi, penghasilannya tinggi, kemana-mana selalu diperhatikan.
Kok tertawa sih? Iya, dulu setelah saya lulus kerja di SCTV kan dapat jaket, ya, jaket kantor gitu ya. Sangat terkenal sekali kalau ada orang pakai jaket gitu langsung diawasi, wih, gitu. Wah, jadi pacarku ya, jadi suamiku ya, jadi istriku, wah, misalnya gitu. Itu idolanya dulu gitu. Makanya saya kalau ke rumah orang jaketnya nggak saya lepas. Supaya kelihatan logo SCTV-nya. Ya, ini contoh ya. Sekarang sudah nggak kayak gitu. Ya, apalagi nanti ya nggak tahu. Namanya juga perkembangan terus. Dulu tidak terbayang ada komputer, tidak terbayang ada internet. Sekarang kemudian ada internet macam-macam. Ya, sekarang yang mungkin lagi tren itu adalah YouTuber, ya, konten kreator. Konten kreator sekarang terkenal itu ya. Raffi Ahmad sekarang kayaknya terkenal, kaya. Ya, Deddy Corbuzier itu sudah pensiun dari kerjaan jadi pesulap. Dulu saya mengenal Deddy Corbuzier itu pesulap ya, dia nggak ngaku sebagai pesulap, ngaku ilusionis atau apa gitu ya, mentalis atau apa gitu. Sekarang kayak penyiar ya, kayak Najwa Shihab. Najwa Shihab dulu reporter jelek ya, bukan jelek tapi tetap cantik, nggak secantik sekarang. Ya kayak gitu, sekarang kayak gitu, belum yang siapa itu Salam dari Binjai yang kayak gitu. Wah, saya sendiri YouTuber ngikutin di komunitas ini ya, selalu saya lihat anak-anak ini, penghasilan mereka udah ratusan juta, orangnya model gitu-gitu aja. Kita mungkin nggak melihat terkenal ya, hanya di tertentu, tapi penghasilan udah banyak. Contoh pemain gitar yang di Alibata itu, orangnya gitu-gitu pakai topi gemuk, dibawa main gitar gitu, penghasilannya sudah ratusan juta itu, sudah yang nonton seluruh dunia. Yang terkenal ya di kalangan YouTube aja ya, sudah nggak kayak dulu. Yang dulu namanya terkenal semua orang kenal, tapi sekarang sudah kayak gitu-gitu. Jadi sudah banyak perubahan ya. Jadi ini yang sering saya katakan ke mahasiswa saya, kalau kalian ingin survive, kuncinya satu, belajar. belajar terus ya, ngikutin. Bayangkan kalau misalnya dulu saya di komunikasi lulus, terus kemudian hanya belajar iklan, terus kemudian saya kerja hanya membuat iklan ya, terus kemudian ketika ada internet di kantor saya cuek seperti teman-teman yang lain ya, saya mungkin ya nggak tahu sekarang ya, iklan sudah berbeda lagi bentuknya ya. Tapi waktu itu ada internet, saya menggunakan internet kantor karena tahun 97 nggak ada perusahaan yang punya internet kecuali SCTV atau perusahaan asing lah ya gitu. Tapi kita sudah ada ya, saya menggunakan internet, terus kemudian saya mencoba untuk bikin website kayak gitu ya. Ketika goncang-gancing gampangannya televisi sudah tidak seseksi yang lain, saya sudah punya ilmu internet ya. Saya masuk di perusahaan web design, bikin web, padahal saya komunikasi, bikin web, mengenal HTML, mengenal CSS, mengenal JGI, mengenal PHP, mengenal MySQL, mengenal Postgre, mengenal Oracle, mengenal Linux, kenal apa namanya Red Hat, macam-macam. Belajar capek, iya, sampai pagi sampai jam 4 belajar ya. Anak saya masih 1, saya belajar seperti itu. Sekarang ya ada YouTube, saya belajar YouTube ya, bagaimana. Sampai sekarang pun saya masih belajar sama anak-anak muda yang lebih sukses dibanding saya. Dan saya sudah malas sama, saya ngapain belajar lagi. Tapi punya saya harus ditingkatkan lagi. Anak-anak penghasilannya sudah sebulan itu sudah 60, 40, bahkan sudah ratusan ya. Mereka loh kayak gitu. Ya, saya sih ya lumayan lah ya, alhamdulillah. Tapi saya ingin mereka kan, nah ini harus belajar lagi terus gitu. Maka di dalam sekarang ini ya belajar terus. Contoh saya belum memanfaatkan TikTok ini ya, mungkin saya harus belajar juga memanfaatkan TikTok karena nanti mungkin gesernya ke TikTok. Facebook mungkin sudah menurun, YouTube yang meningkat, sekarang yang lagi tren lagi TikTok misalnya, saya harus makan lagi kira-kira apa gitu. Jadi ini harus belajar terus ini ya. Jadi kuncinya sekarang bagi kita, kalian mahasiswa, please belajar, jangan capek dengan kata belajar. Belajar itu selalu kita lakukan ya, untuk apalagi kalian masih muda seperti, kalau ingin kalian tetap survive seperti pelajaran dari Darwin ya, makhluk yang sukses bukan makhluk yang paling kuat, bukan makhluk yang paling cerdas, bukan makhluk yang paling jahat, tapi makhluk yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Itu sama dengan manusia. Manusia yang sukses bukan manusia yang IPK-nya tinggi, bukan manusia yang anaknya orang kaya, tapi manusia yang selalu mengikuti perubahan ya. Oh, apa yang sekarang berubah, ngikutin terus itu, dan itu harus punyanya belajar.
Oke, mungkin kita lanjutkan untuk minggu depan tentang media yang lain, ya. Jadi kita akan lanjutkan yaitu media internet, ya. Tapi sebelum itu mungkin ada beberapa media yang bukan dibilang media massa, tapi bisa digunakan untuk menumpang iklan, yaitu misalnya iklan di bioskop, ya, media bioskop, terus kemudian media kendaraan, ya sekarang apalagi sepeda motor saya juga sudah tempelin. Setelah itu nanti kita masuk ke media baru, ya. Yang tadi itu saya anggap sebagai media konvensional, media lama. Sekarang ada media baru, new media, yaitu adalah internet, ya. Kita akan belajar lagi karakter itu, dan setelah kita memahami semua karakter media yang bisa kita susupi, yang bisa kita tumpang iklan, baru nanti kita akan belajar lagi berikutnya, ya. Jadi ini kita masih kaitannya dengan perilaku konsumen. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhirin perkuliahan pagi ini? Ada? Pak, ketua kelas? Ricky, sejauh ini belum ada, Pak. Ya, oke, Pak. Dan Ilham, Yan, Tamam, Hilvi, ada pertanyaannya? Kalau nggak ada, kita akhirin perkuliahan pagi ini. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Saran saya adalah kalian ini harus banyak belajar, ya. Jangan puas dengan apa yang kita kuasain, dan jangan merasa bahwa ya begini, tetap kita punya ilmu yang utama, ya. Contoh kalau saya, ilmu utama saya itu adalah sebenarnya menulis, ya. Jadi sebenarnya menulis itu bukan ilmu yang saya pelajarin di kampus, ya. Saya belajar menulis sejak SD, mengarang gitu. Tapi secara serius saya membuat tulisan yang kemudian dibaca banyak orang itu ketika SMA. Ya, saya sudah menulis di media massa, sudah nulis di koran, di tabloid, ya. Terus kemudian saya lebih fokus lagi belajar di komunikasi, ya. Mungkin ilmu itu. Tapi kalau ilmu komunikasi hanya tahu tulis adalah menyampaikan informasi. Setelah itu, ya, ilmu komunikasinya tetap, ya, yaitu. Tapi mungkin kulit-kulitnya yang berbeda. Jadi mungkin komunikasinya dulu lewat media massa konvensional, televisi, terus kemudian setelah ada internet saya menularkannya lewat website, sekarang saya menularkannya lewat YouTube. Jadi kalian tetap punya skill yang utama, skill yang jadi utama kalian. Tapi kalian harus juga belajar skill-skill yang lain, yang kemudian skill utama ini tetap bisa diikutkan di skill itu, ya. Kalau selama sudah bisa seperti itu, kalian survive, insya Allah, ya. Gak kebingungan, ya. Sekarang ini katanya tadi malam, ya kalau nggak salah, saya dengar ada orang yang mengatakan bahwa sekarang banyak perusahaan yang gulung tikar atau apa yang berat kayak gitu, yang survive pun bayar gajinya juga cuma selisih berapa, cuma naik 20.000 gitu, ya. 20.000 loh, padahal minyak aja naiknya 10.000 kalau nggak salah, ya, belum yang lain, ya. Jadi kita mungkin nggak harus tergantung mencari pekerjaan atau jadi pegawai, atau kemudian mungkin kita ilmu tetap, ya. Jangan, wah kalau begitu apa gunanya saya belajar, ya. Tetap ilmu dasar yang kita pelajarin ini berguna. Perilaku konsumen itu sudah saya pelajarin dulu di kampus, sampai sekarang kepakai, saya memperhatikan, ya. Padahal perilaku konsumen dulu nggak diajarkan di kampus. Maksudnya tidak diajarkan di komunikasi. Ada di dalam silabus, ada di kurikulum, tapi tidak ada dosen yang bisa. Jadi nggak pernah ditawarkan. Padahal saya merasa perilaku konsumen itu penting berkaitan dengan iklan. Saya lihat di Fakultas Ekonomi, mata kuliah itu ditawarkan, meskipun perilaku konsumen di sana digunakan untuk sales. Beda kalau di komunikasi, perilaku konsumen itu untuk iklan, kalau mereka perilaku konsumen untuk sales. Jadi kalau saya jualan, ya, entah sebagai SPG atau personal selling, saya datang ke rumah-rumah, saya harus memahami perilaku konsumen mereka, melihat temboknya, oh banyak gambar ini, oh kayaknya ini dia suka mancing ini, ya. Wah, Bapak suka mancing ya, Pak, gitu. Misal dipancing, oh iya Mas, gitu. Wah, saya juga suka mancing ini, Pak, gitu. Wah, kalau mancing saya biasanya ngopinya pakai ini, Pak. Oh iya, Pak, enak ini, Pak. Wah, akhirnya beli. Ini contoh, ya. Itu digunakan, tapi berbeda. Tapi tetap perilaku konsumen, tetap konsepnya sama, cuma aplikasinya berbeda. Saya kuliah di Fakultas Ekonomi di UNER, ya, minta izin karena beda fakultas. Saya minta izin ke dosennya, Bu, saya boleh minta ikut kuliah ini? Oh, nggak apa-apa. Kamu mahasiswa mana? Saya komunikasi. Oh, silakan. Gitu. Bersama ketika untuk menulis ini, ya, menulis ini nggak pernah ditawarkan di komunikasi waktu itu, ya. Yaitu copywriting nggak ada. Menulis bahasa Indonesia dengan bahasa yang baik juga nggak ada. Tapi di sastra Indonesia ada.
ya. Jadi saya ikut kuliah itu. Saya minta izin juga sama dosennya. Pak, boleh saya ikut kuliah? Loh kenapa? Ini penting Pak di kampus di komunikasi tidak ditawarkan gitu. Oh nggak apa-apa, silakan gitu. Kalau di sastra kebetulan teman-temannya seangkatan, banyak yang kenal, mereka menerima. Kalau di ekonomi itu sopo gitu, saya di pojok aja, pokoknya gak ganggu aja ya. Artinya saya juga nggak tanya ya, dan saya juga nggak ikut tugas ya. Dari kalau dari presentasi ya diem, saya cuma hanya pengamat kayak gitu. Artinya saya mau belajar, capek-capek gitu kan. Mungkin ngapain sob kamu capek-capek kuliah di ekonomi, ya kamu nggak dapat nilai. Terus kamu ngapain capek-capek kuliah di sastra Indonesia, toh kamu nggak dapat nilai. Ya bukan itunya, dapat ilmunya. Bukannya kita datang ke kampus nyari ilmu, bukan nyari nilai. Oke, itu mungkin dari saya teman-teman. Kalian jangan puas gitu ya dengan apa yang kalian terima, apalagi situasi sekarang ini belum optimal. Saya merasa belum optimal ya, belum optimal. Jadi saya sih berharap memang cepat-cepat offline, tapi online ini ternyata juga ada untungnya. Coba kalau misalnya offline, kalian harus berangkat jam berapa dari rumah? Saya berangkat paling cepat, paling lambat ya 6:30, 1 jam perjalanan sendiri dari rumah. Oke, terakhir kalau memang nggak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan ini. Saya mohon maaf ya teman-teman, kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Kita lanjutkan pekan depan kuliahnya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak. Iya, Terima kasih, Pak. iya.